Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu Rogate hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5 demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat status kita sebagai orang percaya, bahwa kita berada di dunia, tetapi kita bukan dari dunia. Kita berada di dunia, tetapi kita bukan dari dunia ini. Ini satu hal yang selalu harus kita ingat sebagai orang-orang percaya, supaya kita dapat hidup tetap seturut dengan jalan, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, tetapi kita berasal dari Allah. Tetapi kita berasal dari Tuhan yang kita percaya itu. Karena itu tidak mungkin orang yang berasal dari Tuhan hidup sesuai dengan sifat-sifat dunia ini. Karena dunia ini merupakan sistem kehidupan yang banyak dikuasai oleh iblis dan roh-roh jahat. Yang kita tahu bahwa dunia ini adalah bersifat sementara dan membawa kepada kebinasaan. Tidak ada yang kekal dan tidak ada yang tetap di dunia ini. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, walaupun kita masih berada di dunia ini dan tinggal di dunia ini, atau berada di tengah-tengah pengaruh dunia ini dengan segala metode dan caranya, tetapi kita tidak boleh serupa, tidak boleh terpengaruh dengan dunia ini dan segala keinginan-keinginan yang ada di dalamnya. Justru saat kita berada dalam dunia ini berarti setiap saat kita sedang berperang melawan kuasa-kuasa dunia. Jika kita yakin dan berpegang pada status kita sebagai orang-orang yang berasal dari Allah, kita akan menang jika kita bersama dengan Kristus menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kita akan mampu memerangi, kita akan mampu melawan segala godaan-godaan iblis dan segala kekuatan-kekuatan dunia ini. Kita harus mengasah kekuatan kita dengan terus semakin dekat kepada Tuhan dan memahami apa kehendak Tuhan dan apa maksud dari firman Tuhan, serta beriman kepada Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jika kita memakai perlengkapan rohani kita setiap saat, setiap detik kehidupan kita, maka kita akan dapat mengalahkan dunia ini dengan segala kejahatan-kejahatan dan keinginan-keinginan yang ada di dalamnya. Namun Bapak Ibu, realita yang kita lihat, bukan tidak banyak orang yang menyebut dirinya sebagai orang-orang percaya, sebagai orang pengikut Kristus, justru jatuh, justru menjadi serupa dengan dunia ini.
Bahkan mungkin ada orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, tetapi lebih dunia daripada dunia ini. Atau bahkan paling tidak serupa dengan dunia ini, tidak lagi menunjukkan bahwa hidupnya berasal dari Tuhan. Tetapi yang perlu selalu kita ingat adalah mengingat diri kita ini bahwa kita berasal dari Allah kita, dari Tuhan. Maka firman ini hendak menyatakan bahwa percaya kepada Yesus harus tampak dari buahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Percaya kepada Tuhan, mengatakan diri kita mengasihi Tuhan, mengimani Tuhan. Itu artinya tidak kompromi lagi dengan keinginan-keinginan dunia ini, dengan sifat-sifat dunia ini, kemauan-kemauan dunia ini, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang dari kalangan non-Yahudi dalam firman ini, yang mana mereka sudah menyatakan diri sebagai orang Kristen, tetapi belum bersedia hidup sesuai dengan kehidupan orang Kristen atau kekristenan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Mereka dipengaruhi oleh ajaran-ajaran antikristus yang sudah menyatakan dirinya percaya, tetapi mereka masih berbuat di luar dari apa kata Tuhan dan apa kehendak Tuhan. Itu sebabnya kehidupan mereka tidak menunjukkan buah-buah yang baik, padahal sudah menyatakan dirinya sebagai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, tidaklah demikian dengan kita. Kalau kita sudah sekali mengatakan diri kita sebagai pengikut Kristus dan orang-orang yang percaya, maka kita harus menunjukkan lewat buah-buah yang baik dalam kehidupan keseharian kita. Itu menunjukkan bahwa kita berasal dari Allah, bukan berasal dari dunia ini. Walaupun kita memang masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya dalam ayat yang pertama itu dikatakan, setiap orang yang percaya, siapapun itu, tidak pilih-pilih. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias, maka ia lahir dari Allah. Maka secara rohani kita katakan bahwa kita adalah keturunan Allah. Kita adalah anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap orang yang menyatakan dirinya mengasihi Dia, setiap orang yang mengasihi Dia harus hidup di dalam Dia. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, maka dia juga mengasihi orang yang lahir daripadanya. Karena itu Bapak Ibu, kita harus mengasihi Kristus, yaitu anak Allah yang tunggal Bapa kita. Dan kita juga harus mengasihi dengan sukarela, dilahirkan kembali dan diperbaharui oleh roh kasih karunia-Nya. Maka kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah. Inilah tandanya kalau kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi dan melakukan perintah-perintahnya. Inilah tandanya bahwa ayat yang kedua, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah apabila kita mengasihi Allah serta melakukan segala perintah-perintahnya. Dikatakan di situ ada dua tanda seseorang yang mengasihi anak-anak Allah. Yang pertama adalah jika ia mengasihi Allah, dan yang kedua jika ia melakukan firman-Nya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang mengasihi Allah, maka kita harus mengasihi Dia dan melakukan firman-Nya, serta mengasihi semua orang dan sesama kita manusia. Karena kasih kepada Allah Bapak Ibu ditunjukkan dengan menuruti perintah-perintahnya. Tidak ada orang yang menyatakan mengasihi Allah tetapi tidak melakukan perintah-perintahnya. Tidak ada orang yang menyatakan aku mengasihi Allah, mencintai Allah, tetapi berlaku di luar dari apa yang telah Tuhan, yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Itu bukanlah orang-orang yang benar-benar taat dan mengasihi Allah di dalam kehidupannya. Maka kasih kepada Allah itu ditunjukkan lewat ketaatan kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Maka setiap orang yang menyatakan mengasihi Allah
harus turut pada perintah-perintah Allah itu. Apakah perintah Allah itu? Kita sudah tahu apa yang diperintahkan Tuhan, yang dikehendaki oleh Allah dari kehidupan kita ini. Jadi siapa yang mengatakan mengasihi Allah, lakukanlah segala perintah-perintahnya dengan sukacita, dengan taat, dan dengan kepatuhan penuh kepada perintah-perintah Tuhan itu. Sebab mengasihi tanpa berbuat adalah bohong. Mengasihi tanpa berbuat adalah bohong. Kalau kita katakan kita kasih kepada Allah, tetapi kita tidak berbuat dan tidak menunjukkan aksi nyata kepada sesama kita, kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, itu artinya kita sedang membohongi diri kita sendiri. Kalau kita bilang mengasihi Allah, Bapak Ibu, buktikanlah bahwa kita benar-benar mengasihi Allah. Lewat apa? Lewat kasih kita kepada orang lain. Lewat tutur kata kita, sikap kita, perangai kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, tindak tanduk kita, apa yang dapat kita lakukan. Itu orang yang berani mengatakan mengasihi Allah dan harus turut juga dan taat melakukan perintah-perintahnya. Jadi mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama manusia itu bohong. Maka Rasul Yohanes dalam firman ini mengatakan kepada kita pada ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Bahwa segala perintah Allah tidak berat. Dikatakan bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Kalau kita memiliki iman dan percaya, maka seberat apapun godaan dunia ini, sebanyak apapun persoalan yang datang dari tengah dunia ini, sebagaimanapun nafsu-nafsu dunia ini datang menghampiri kehidupan kita, maka kita akan mampu melawannya di dalam iman. Maka orang-orang yang memiliki iman akan mampu mengalahkan dunia ini. Karena dunia ini menawarkan banyak hal kepada kita, bahkan di luar dari apa yang Tuhan kehendaki. Jika kau butuh jabatan yang lebih tinggi, butuh uang yang lebih banyak, tapi bukan dari jalan yang Tuhan kehendaki, bisa saja kita terima dan kita dapatkan hari ini. Tetapi apa? Itu semua berlawanan dengan apa kata Tuhan. Maka yang dapat melawan itu adalah iman kita. Tidak lebih baik punya harta yang banyak, tetapi iman kita gadaikan dan jatuh. Tidak lebih baik punya posisi dan jabatan tertinggi dipandang oleh orang lain, tetapi akhirnya kita hidup di bawah kendali dunia ini. Kita hidup seturut dengan apa kata dunia ini. Tetapi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita tidak mampu kita lakukan. Karena apa? Karena pikiran kita sudah melulu kepada pencapaian dunia ini. Apa kata dunia ini? Apa yang dipandang baik oleh dunia ini? Orang tidak lebih suka memandang orang yang taat dalam segi ukuran dunia ya. Tapi orang lebih suka memandang ada orang kaya, punya banyak uang. Walaupun sebenarnya itu bukan dari jalannya, orang yang seperti ini akan disanjung, akan dipuji, akan diangkat-angkat begitu. Akan dibangga-banggakan. Walaupun sebenarnya itu bukan berasal dari jalan yang benar, dia dapat. Maka ada hal yang dapat mengalahkan supaya kita menang di tengah-tengah dunia ini. Milikilah iman yang teguh, yang tidak dapat ditawar-tawar oleh dunia ini. Kalau kita miliki iman yang teguh, yang kuat, yang kokoh, yang tidak dapat ditawar-tawar oleh dunia ini, dan ukuran apapun itu dari segi materi apapun banyaknya itu, maka kita tidak akan tergoda dengan sebesar apapun jumlahnya itu. Kalau kita sudah memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Karena firman ini mengatakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dunia ini tidak sanggup melawan kemenangan Allah. Kemenangan yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Kita bisa menang mengalahkan dunia ini dan tidak serupa dengan dunia ini jika kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, napo sebelum
jika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh dan teguh kepada Tuhan. Sungguh perintah Allah itu dikatakan di sini tidak berat. Yang membuat berat adalah hati yang tidak mau berubah. Perintah Allah itu tidaklah begitu berat. Yang membuat berat adalah hati yang tidak mau diubah. Yang membuat berat adalah hati yang tidak mau diperbaharui, diubahkan oleh Roh Tuhan. Maka Bapak Ibu, dengan kata lain, perintah Allah itu berarti ringan jika dilakukan dengan sukacita dan dilakukan dengan damai sejahtera. Dan Tuhan akan menambahkan segala hal yang baik bagi kita dalam kehidupan kita, asal kita bisa menang melawan nafsu-nafsu dunia ini, keinginan-keinginan dunia ini. Ya, bisa jadi keinginan-keinginan dunia itu juga mampu dan datang ke tengah-tengah keluarga kita. Ada orang yang tidak mampu menahan keinginan-keinginan dan godaan dunia, nafsu dunia itu. Dalam kehidupan orang yang berumah tangga pun. Itu sebabnya ada orang yang berzina, selingkuh. Itu sebabnya ada orang yang di belakang istri atau suaminya melakukan hal-hal yang melanggar ketetapan dan janjinya dalam pernikahan dan keluarganya. Itu karena apa? Tidak dibentengi dengan iman yang kokoh. Ada orang yang punya sudah jabatan yang tinggi di tengah-tengah tempat pekerjaannya. Tetapi karena dia tidak mampu membatasi dirinya dan tidak mampu menyatakan cukup atas segala yang sudah dia terima, maka dia tergoda dengan nafsu supaya cepat kaya. Maka dia pakailah kesempatan itu untuk menumpuk hartanya. Dan akhirnya setelah ketahuan ditahan, dia tidak membentengi hidupnya dengan imannya. Bapak Ibu, jangan takut dengan kehidupan ini, jangan ragu. Jangan bimbang untuk melakukan perintahnya. Tetapi percayalah, imanilah. Ya, percaya dan imanilah. Pada ayat yang kelima dengan jelas dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Yang mengalahkan dunia itu adalah jika kita percaya bahwa Yesus anak Allah yang menyelamatkan kita dan menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran, yang sudah berinkarnasi, yang menjadi serupa dan sama dengan manusia. Jika kita percaya kepada kekuatannya dan kuasanya itu, maka kita akan mampu dan kita yang akan mengalahkan dunia ini. Maka kitalah yang disebut sebagai orang-orang pemenang itu, Bapak Ibu. Kitalah orang-orang pemenang itu. Kitalah yang sudah memenangkan pergumulan-pergumulan iman di tengah-tengah dunia ini dengan tetap menjaga iman kita kokoh dan teguh kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, berarti kita dapat mengalahkan dunia ini. Iman adalah segala-galanya bagi orang yang percaya. Iman adalah perlengkapan kita menghadapi dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini, yang penuh dengan tawaran-tawaran dan intrik-intrik yang menjanjikan secara kedagingan kita, tetapi bukanlah dengan rohani kita. Maka dengan iman yang teguh, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dengan iman kita dapat belajar menghindarkan diri kita dari dosa dan menghindarkan kita dari kejahatan-kejahatan dunia ini. Seperti topik minggu kita pada hari ini. Maka dikatakan di situ doa orang percaya. Seolah-olah apa yang kita baca dari firman hari ini tidak ada kaitannya dengan minggu yang mengatakan berdoa atau rogatif. Tetapi dalam topik itu, siapa yang mengalahkan dunia, yang berjuang, yang berperang melawan secara rohani melawan dunia ini, pasti kita mau menang dari pertarungan itu. Supaya kita menang dalam pertarungan itu terhadap musuh-musuh kita. Apakah musuh-musuh kita di dunia ini? Yaitu nafsu, keinginan-keinginan daging kita, roh jahat. Itu adalah musuh kita yang terus harus berperang melawan mereka. Bahkan yang lebih besar adalah iblis dan kuasa-kuasanya. Supaya kita menang melawan semua itu, maka kita harus hidup di dalam doa. Kita terus berjuang untuk melawan itu dalam kehidupan kita dengan tetap ditopang dengan doa
doa kita. Kita tidak akan mampu lepas dari situ jika kita tidak hidup di dalam doa-doa kita dan berserah kepada Tuhan. Walaupun banyak orang yang kalah dalam peperangan itu Bapak Ibu. Banyak orang yang jatuh akhirnya ke dalam dosa. Banyak orang yang tidak memenangkan pergumulannya. Dia menjadi serupa dengan dunia ini. Dia tidak mampu berbeda dengan dunia ini. Dia tidak mampu tampil lebih baik dari dunia ini. Tetapi ada juga yang menjadi pemenang. Apakah yang menjadi kunci kenapa bisa orang menang dan kenapa orang bisa jatuh dan menjadi serupa dengan dunia ini dan tidak memenangkan pergumulan imannya? Kuncinya adalah hidup di dalam doa dan beriman kepada Tuhan. Itu kuncinya. Hidup dengan doa dan beriman kepada Tuhan. Kalau itu sudah ada pada kita, membentengi selalu hidup kita, rohani kita dengan doa dan percaya kita yang teguh kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita akan mampu mengalahkan dunia ini. Bapak Ibu lihatlah betapa banyaknya pergumulan, persoalan, tantangan hidup yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita tidak berjuang dengan doa-doa kita dan tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita bisa jatuh dalam pergumulan berat itu. Kita bisa menjadi korban selanjutnya di tengah-tengah dunia ini. Maka apa yang akan disampaikan firman ini kepada kita? Paling sedikit ada 3 hal. Yang pertama, hidup di dunia ini tetapi tidak serupa dengan dunia ini. Kita harus tetap hidup di dunia ini, tetapi ingat, jangan sampai serupa dengan dunia ini. Kita tidak perlu takut terhadap dunia ini, tetapi terus berperang melawan dunia ini. Maka apa yang kita pakai untuk berperang melawan dunia ini? Pakailah senjata rohani kita. Pakailah senjata rohani kita. Teguhkanlah iman kita, perlengkapilah diri kita dengan kelengkapan iman itu. Tetap mengisi hari-hari kita, kehidupan kita dengan firman Tuhan. Walau kita masih terus hidup di dunia ini, justru kita harus tampil berbeda dengan dunia ini. Kita harus mampu mengubah diri kita untuk semakin lebih baik. Ada pernah seorang bapak, dari masa kecilnya waktu dia muda, dia bercita-cita ingin mengubah dunia. Dia katakan, aku akan mengubah dunia ini dari hidupku sendiri. Bapak Ibu, sampai dia tua, akhirnya dia tidak mampu mengubah dunia ini. Setelah dia semakin renta, lalu dia berpikir begini, seandainya sejak dari awal aku mengubah diriku, lalu setelah aku mengubah diriku, aku mengubah keluargaku, setelah aku mengubah keluargaku, bisa mengubah masyarakat sekitarku, bisa mengubah bangsaku, maka aku yakin akan bisa mengubah dunia ini. Tetapi yang pertama dia katakan, dia mau mengubah dunia ini tanpa pertama mengubah dirinya sendiri. Maka itu adalah hal yang mustahil untuk dikerjakan dan dilakukan. Bapak Ibu, kita masih harus tetap hidup di dunia ini, tetapi tampillah berbeda dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, atau bahkan lebih dunia dari dunia ini. Hindarkan. Maka John Wesley pernah berkata, beri aku 100 orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, yang takut akan Tuhan, yang tidak takut akan apapun kecuali kepada dosa, maka akan dapat mengubah, menggerakkan dunia ini. Kasih aku 100 orang yang mengasihi Tuhan, yang hanya takut kepada dosa, maka aku akan dapat menggerakkan dunia ini. Dari hal itu kita katakan Bapak Ibu, berarti orang-orang yang hidup dalam dunia ini tidak akan dapat mengubah hal apapun dalam hidupnya, selain semakin menikmati dan baginya dunia ini semakin nikmat. Tidak akan dapat mengubah hal apapun dalam hidupnya. Yang kedua, milikilah iman dan percaya kepada Yesus Kristus dan lakukanlah perintahnya. Ada banyak pergumulan hidup di dunia ini yang mengintai kita, ekonomi, keluarga, kesehatan kita, pekerjaan kita dan sebagainya. Kalau demikian, iman kitalah yang harus bertindak. Maka milikilah iman yang menyala-nyala kepada Tuhan dan tetap taat kepada perintahnya.
iman percaya kita kepada Tuhan lahir dari Allah yang adalah sumber kekuatan kita. Maka percayakan hidup kita kepada Yesus. Jangan percayakan hidupmu kepada dunia. Jangan percayakan hidupmu kepada dunia ini. Kekuatan-kekuatan lain manapun. Jangan andalkan hebatmu. Jangan andalkan hal apapun yang kau bisa andalkan di tengah-tengah dunia. Karena sifatnya adalah sementara. Sebab yang kekal adalah hanya Tuhan dan firman-Nya. Kalau ada yang kekal, kenapa harus mengandalkan yang sementara? Maka miliki iman, percaya kepada Dia, dan lakukan perintahnya selama hidup kita, supaya kelak kita juga mendapat jaminan kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga dan yang terakhir adalah doa sebagai komunikasi orang yang percaya kepada Allah. Maka semakin dekatlah mengimani Allah dalam kehidupan kita, dengan cara supaya kita semakin dekat dengan Allah, perlulah komunikasi yang semakin dekat. Bercakap-cakap dengan Allah, semakin kita sering berkomunikasi dengannya, maka kita juga akan semakin tahu banyak hal, semakin kenal tentang Allah yang kita percaya. Semakin banyak pengenalan kita, maka semakin banyak pun kekuatan kita, semakin banyak pun apa yang kita peroleh, sehingga iman kita mampu mengalahkan dunia ini. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa kitalah yang mampu mengalahkan dunia ini. Doa orang yang benar, jika didoakan dengan benar, akan besar kuasanya. Sumber kekuatan kita akan menuntun kita menghadapi perjuangan iman kita. Maka doa adalah nafas kita, jantung kita, jantung iman kepercayaan kita untuk terus memohon, meminta kepada Tuhan atas segala rahmat dan kemurahan-Nya dalam kehidupan kita. Teruslah berdoa dan teruslah berkomunikasi kepada Tuhan, supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Dialah sumber kekuatan kita, sumber anugerah kita, dan sumber segala yang baik berasal daripadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada minggu hari ini untuk mengajarkan kami bahwa Engkau mendengarkan setiap doa orang percaya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah kami orang-orang yang Kau cipta yang hidup di dunia ini tidak hidup seturut dengan dunia ini. Karena kami harus mengingat bahwa kami berasal daripada Engkau dan Engkaulah yang menjadi penguasa atas kehidupan kami. Jangan biarkan dunia ini menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, dan menguasai seluruh kehidupan kami. Kalau begitu, maka kami akan di bawahnya kepada hal-hal yang jahat. Memikirkan apa yang menurut dunia ini yang baik. Padahal sebenarnya berlawanan dengan kehendak Tuhan. Maka tolonglah kami menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing dan di gereja, biarlah firman-Mu ini juga dapat memberikan kekuatan dan hidup kami selalu bergantung kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami dalam doa-doa kami dan percaya kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ampunilah segala pelanggaran dan kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami bermohon. Amin.